transnasional. Aliran-aliran pemikiran dari luar negeri dibawa ke Indonesia. Ini bagi saya sangat membahayakan NKRI dan seterusnya. Dan banyak pemikiran itu radikal. Karena Ki Hasim waktu itu ingin menyoroti ada pemboman, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nah kemudian dilontarkan oleh Ki Hasim. Jadi Habib kita di sini ingin bagaimana masyarakat dan di tengah masyarakat Islam Nusantara. Saya yang dimaksud Islam Nusantara apa Pak Kiai? Ya Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang lembut, Islam yang sudah berurat berakar. Itu menjadi daripada perilaku bangsa Indonesia. Nah, begitu beliau jabarkan, saya dukung. Oh bagus Pak Kiai, tidak ada masalah. Anggap saja ini urusan mudhof nilai sudah Islam Indonesia. Jadi bagi kita nggak ada masalah. Tapi di kemudian hari, setelah beliau tidak lagi memimpin PBNU, sudah PBNU diganti dengan pimpinan baru, ada pergeseran. Nah, ada pergeseran. Ternyata Islam Nusantara akhirnya muncul lagi Islam Arab lah, Islam ini, Islam itu yang tadi kita bahas. Nah, begitu muncul ini bahwa kalau yang dimaksud Islam Nusantara itu adalah Islam di Nusantara atau Islam yang sudah berurat berakar dari perilaku bangsa Indonesia atau Islam yang santun, Islam yang ramah, kami di FPI ahlan wa sahlan, kami tidak tolak. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah menusantarakan Islam, mengindonesiakan Islam, memprimisasikan Islam, mengarab-arabkan ajaran Islam, kami tolak. Dan kali itu 2 bulan yang lalu Ki Haji Hasyim Muzadi kembali datang ke kantor FPI. Beliau curhat soal PKI dan lain sebagainya. Nah kemudian di ujung pertemuan saya tanya Pak Kiai, maaf, saya bilang Pak Kiai, dulu kan Islam Nusantara yang pertama kali perkenalkan ke saya kan Pak Kiai. Saya akan terima itu. Tapi kenapa jadi sekarang Islam Nusantara jadi jenggot Arab jenggot Arab ini? Apa dijawab oleh Ki Hasyim? Iya Habib. Dulu Islam Nusantara itu program kita, tapi dibajak sama liberal. Ada istilah pembajakan sudah. Nah karena sudah dibajak, diselewengkan artinya, ya kami kembali lagi ke rahmatan lil alamin. Itu yang beliau sampaikan. Jadi di sini kita bukan berdebat soal istilahnya Islam Nusantara, tapi soal isinya apa yang dibawa. Isinya apa yang dibawa. Nah kalau mereknya Kaponta, isinya daging babi, sudah. Jadi kita tidak terpaku kepada merek, tapi kita juga mau lihat isi mereknya mesti bagus, isinya juga mesti bagus. Jangan juga mentang-mentang saya ngomong begitu ya sudah. Kalau itu isinya daging kambing, mereknya babi, yang nggak boleh juga sudah. Jadi kita berpegang kepada 2, substansial dan formalitas. Mereknya halal, isinya juga harus halal. Nah itu yang saya mau sampaikan. Maka itu kenapa akhirnya saya dan kawan-kawan di FPI menolak keras kampanye habis-habisan saudara tentang Islam Nusantara. Kita sikat, kita habisi. Enggak, kita nggak kasih nafas. Akhirnya Islam Nusantara saudara mati sebelum waktunya. Jadi artinya bukan kita perang soal istilah, bukan. Tapi kita perang soal substansi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah baiklah, yang terakhir tadi ada pertanyaan yang ingin saya garis bawahi soal pilgub di Jakarta. Jadi sebetulnya kami melawan Ahok ini bukan baru sekali. Jadi dari pertama Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi gubernur di Jakarta dengan calon wakil gubernurnya Ahok, kami sudah menolak. Kami bukan menolak Pak Jokowi, bukan. Kami tidak punya urusan sentimen pribadi dengan Pak Jokowi. Tapi kami minta supaya Pak Jokowi didampingi oleh selain Ahok. Jangan orang di luar Islam. Nah, tapi ternyata partai-partai saat itu ngotot karena melihat popularitas Jokowi tidak terkalahkan, akhirnya tetap ada partai yang ngotot memasukkan Ahok menjadi wakilnya. Nah kenapa kami khawatir? Karena Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, wakilnya adalah seorang non-muslim. Begitu beliau lari ke Jakarta, beliau tinggalkan kursi wali kota di Solo, wakilnya naik menjadi wali kota Solo. Sampai saat ini wali kota Solo non-muslim akibat ditinggalkan oleh Jokowi. Nah maka itu kami waktu itu protes. Kami katakan, siapa jamin Pak Jokowi ini akan terus memimpin Jakarta sampai akhir masa jabatan? Siapa jamin? Bisa terjadi sesuatu di tengah jalan, bisa terjadi suatu halangan yang tidak memungkinkan beliau itu untuk tetap menjadi gubernur, dan akhirnya Ahok akan naik jadi gubernur. Ini sudah kita protes dari pertama, nah, tapi tidak dipedulikan. Akhirnya terjadi apa yang terjadi yang kita khawatirkan. Satu, kedua, penolakan
Ahok kita laporkan ke DPR dari pelanggaran etika, pelanggaran pengelolaan APBD dan seterusnya dan seterusnya. 6 bulan kami demo, tidak ada buah hasil. Bahkan sempat terjadi bentrok antara laskar dengan polisi. 20 laskar kami penjara, divonis masing-masing antara 4 sampai 6 bulan penjara, dan salah satunya meninggal dunia dalam penjara. Tapi kita tidak berhenti, tetap kita tidak aktif. Nah, akhirnya yang kami lakukan, kami undang ratusan ribu umat Islam, habaib, kiai, karena presiden tidak mau lengserkan Ahok, DPRD tidak mau lengserkan Ahok. Akhirnya kita angkat seorang kiai di Jakarta, Kiai Haji Fahrozi Ishaq, seorang Asy'ari Syafi'i, kami lantik, yaitu di hadapan ratus ribu umat Islam sebagai gubernur rakyat Jakarta. Bagi sementara orang mungkin ini gurau, tapi kami lihat ini perlawanan politik. Maka itu nggak pernah kami akui sampai saat ini Ahok sebagai gubernur Jakarta, tidak pernah. Tapi alhamdulillah perjuangan kita akhirnya membuahkan hasil. Di mana membuahkan hasil? Begitu Ahok melakukan manipulasi laporan keuangan APBD. Jadi Ahok menyusun rancangan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, dikirim ke DPRD, diparipurnakan. Dalam paripurna ada yang diubah oleh DPR, kemudian diputuskan. Nah, hasil putusannya harus kembali ke gubernur, gubernur tanda tangan, harus kirim ke Menteri Dalam Negeri. Tapi apa yang dilakukan Ahok? Dia kirim ke DPRD, DPRD balikin ke Ahok, di Ahok disimpan dalam lagi, yang dikirim ke Menteri Dalam Negeri yang pertama kali Ahok. Ini manipulasi, ini sudah penipuan ini, nggak boleh dibiarkan. Begitu kita dapatkan bukti tersebut, kita protes ke Menteri Dalam Negeri, kita protes ke DPRD. Hasilnya digelarlah hak angket DPRD Jakarta. Dalam hak angket keputusannya bahwa Ahok terbukti telah bersalah melanggar undang-undang. Angket meminta kepada DPRD untuk menggelar paripurna hak menyatakan pendapat. Tapi sayang sejuta sayang, sampai hari ini DPRD belum menggelar hak menyatakan pendapat. Ini tinggal salah. Kalau hak menyatakan pendapat digelar, setiap orang diminta pendapatnya apakah Ahok lengser atau tidak. Kalau suara terbanyak lengser, Ahok langsung lengser. Upaya yang sedang kita lakukan. Nggak sampai di situ. Terakhir kami diundang oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Daerah DKI. Dan BPK memaparkan kepada kami 5 kasus korupsi Ahok. Total jumlahnya 1,8 triliun. Akhirnya laporan BPK tersebut kami bawa ke Mabes Polri dan kami bawa ke KPK untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka. 2 minggu yang lalu 5 komisioner KPK yang 4 sudah setuju menjadikan Ahok sebagai tersangka. Tapi ada 1 anggota komisioner non-muslim, kelihatannya titipan dari atas, yang bertahan nggak mau menjadikan Ahok sebagai tersangka. Nah, dalam undang-undang KPK, kalau 5 komisioner sepakat baru boleh jadi tersangka. 1 tidak, nggak boleh dijadikan tersangka. Karena itu, insya Allah, tolong didoakan. Amin. Hari Senin yang akan datang, insya Allah tanggal 4 April, kami akan mengadakan aksi besar-besaran. Pertama, kami akan kepung KPK agar KPK menjadikan Ahok sebagai tersangka karena bukti sudah kuat secara hukum. Dan yang kedua, kami akan ke DPRD, akan kepung DPRD untuk segera menggelar paripurna untuk melengsarkan Ahok karena sudah melanggar konstitusi dan undang-undang. Gak usah khawatir, 1000 kali jatuh, 1001 kali kita akan bangun lagi. Baik, yang terakhir soal calon gubernur. Kami dari Gerakan Masyarakat Jakarta telah berhasil membentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah yang anggotanya para habaib, para ulama, para kiai yang ada di Jakarta yang bertekad untuk merebut kembali kepemimpinan di Jakarta ke tangan umat Islam.
insya Allah besok hari Ahad tanggal 3 April seluruh calon gubernur muslim yang sudah diumumkan di televisi akan kami undang ke kantor FPI di Petamburan. Tugas kami bukan mencalonkan si A atau si B, bukan. Calon-calon yang ada kita pengen ajak musyawarah. Pimpinan-pimpinan partainya kita pengen ajak musyawarah. Hai umat Islam, musyawarah. Kita cari sama-sama siapa yang terbaik di antara kalian. Yang terbaik maju head to head 1 lawan 1 lawan